Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Andi Wahyudi, NPM 2241 kelas manajemen 22B. Di sini saya akan mempresentasikan materi 8 yang berjudul memahami struktur dan keadilan kompensasi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Struktur dan keadilan kompensasi adalah elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan diberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi dan nilai yang mereka bawa ke perusahaan. Itu juga struktur dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur kompensasi. Gaji dan upah. Struktur ini mencakup besar gaji dasar, bonus dan insentif dan manfaat lainnya untuk diberikan kepada karyawan. Variabilitas. Ada struktur kompensasi yang bersifat tetap dan ada yang berdasarkan variabel seperti kinerja individu, kinerja tim, atau kinerja perusahaan. Yang terakhir, transparansi. Penting untuk memiliki sistem yang transparan sehingga karyawan memahami bagaimana kompensasi mereka dihitung dan apa yang diperlukan untuk mendapatkan kompensasi tambahan. 2. Keadilan kompensasi. Keadilan internal merujuk pada kesamaan kompensasi antara pekerjaan sejenis dalam perusahaan. Prinsip ini mencakup pembayaran yang sebanding untuk pekerjaan dengan tanggung jawab, kualifikasi, dan kontribusi yang serupa. Keadilan eksternal menyirat bahwa perusahaan membayar secara kompetitif dibandingkan dengan industri atau pasar kerja lainnya. Ini penting agar perusahaan bisa menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Keadilan individual. Keadaan ini mengacu pada pertimbangan individual terhadap kinerja, kontribusi, atau pencapaian karyawan. Dalam hal ini, pemberian kompensasi harus sejalan dengan kinerja individu. Penting untuk dicatat bahwa konsep keadilan dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu. Beberapa orang mungkin menganggap sistem kompensasi yang memberikan insentif besar kepada pekerja berkinerja tinggi sebagai adil, sementara yang lain mungkinnya melihat sebagai ketidakadilan terhadap pekerja dengan kontribusi yang baik namun tidak terlalu terlihat. Sistem kompensasi yang efektif seringkali mencoba mencapai keseimbangan antara keadilan internal dan eksternal serta memberikan insentif yang sesuai dengan kinerja individu, kebijakan dan prosedur yang jelas, serta komunikasi yang baik tentang struktur kompensasi sangat penting untuk memahami pemahaman dan kepercayaan karyawan terhadap sistem tersebut. Pendekatan keadilan dan kesetaraan. Mengembangkan pendekatan yang adil dan setara dalam memperlakukan karyawan dengan kualifikasi dan tanggung jawab yang serupa. Keadilan kesempatan. Menyediakan kesempatan yang sama bagi semua karyawan untuk berkembang dan memperoleh kompensasi dan setara sesuai dengan kontribusi mereka tanpa memandang latar belakang atau faktor non-kinerja lainnya.
Baiklah, itu saja hasil materi yang saya bawa dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.